Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sadam Kahfi dari kelas non-reguler semester 3 dengan NPM 7420121214 Universitas Surya Kencana. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang telah disampaikan oleh Profesor Ibu Heni dalam materi mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Masih membahas mengenai penyertaan. Ada bentuk kelima dari penyertaan ini adalah medepletik atau pembantuan. Diatur dalam pasal 56 KUHP, yaitu ada dua bentuk. Yang pertama, pada saat kejahatan dilakukan, dalam hal ini tidak ditentukan bentuknya secara limitatif dalam undang-undang. Yang kedua, sebelum kejahatan dilakukan, dalam hal ini undang-undang memberi batasan atau limitatif, yaitu berupa memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Jadi unsur di sini sudah jelas ya, memberi kesempatan, sarana, dan keterangan bagi misalkan pelaku-pelaku yang akan melakukan tindak pidana seperti itu. Ada bentuk pertanggungjawaban dari seorang pembantu ini, yaitu KUHP mengatur pidana untuk pembantuan adalah lebih ringan daripada pelaku. Pasal 57 ayat 1 dan ayat 2 yaitu maksimum pidana pokok dikurangi sepertiga. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidananya adalah 15 tahun. Hampir sama dengan pasal 56 ayat 2 yang membahas mengenai percobaan itu. Untuk pidana mati itu seumur hidup itu maka maksimum pidananya adalah 15 tahun seperti itu. Selanjutnya ada pengecualian terhadap prinsip-prinsip yang tadi saya sebutkan yang pasal 57 ayat 1 dan pasal 57 ayat 2, yaitu pasal 333 ayat 4, yaitu merampas kemerdekaan orang untuk pembantu pidana sama dengan pelaku. Jadi untuk merampas kemerdekaan orang ini, mau pembantu pun itu dianggapnya pidananya tuh sama dengan pelaku. Dan juga pasal 231 ayat 3 yaitu penyimpanan barang. Pembantu dipidana sama dengan pelaku, sama seperti pelaku ya, meskipun dia perannya adalah pembantu atau pemberi sarana atau pemberi kesempatan atau memberi keterangan. Nah, selanjutnya ini pidana tambahan untuk pembantu ini sama dengan pelaku pasal 57 ayat 3, yaitu dalam pertanggungjawaban pembantu KUHP mengandung sistem tidak tergantung pada pertanggungjawaban pelaku. Jadi diatur dalam pasal 57 ayat 4. Selanjutnya dalam pertanggungjawaban dipidana bagi pembantu hanya dihitung yang sengaja dipermudah atau diperlancar beserta akibat-akibatnya saja. Pasal 58 KUHP mengatur mengenai kualitas pribadi yang dapat menghapuskan, mengurangkan, atau memberatkan pengenaan pidana bagi pelaku tindak pidana. Selanjutnya pasal 58 ini adalah peringatan bagi praktisi. Oleh karena itu ada kritik dari Profesor Mulyatno dan Profesor Umar Seno Aji bahwa yaitu pembantu hendaknya dipergunakan sistem fakultatif, yaitu pengenaan sanksi pidananya diserahkan kepada hakim. Jadi pembantu ini menurut Profesor Mulyatno dan juga Profesor Umar Seno Aji ini bahwa pembantu ini hendaknya sistem fakultatif aja atau diserahkan kepada hakim untuk sanksi pidananya seperti itu. Selanjutnya ada penyertaan dengan kealpaan atau culpos deolneming, yaitu tindak pidana yang disebabkan karena kealpaan pada prinsipnya tidak dapat dipidana karena tidak mempunyai unsur kesengajaan. Misalnya ada contoh yang diberikan oleh Ibu Profesor bahwa A memberi gunting kepada B yang katanya mau menggunting kain, tetapi ternyata digunakan oleh B untuk melakukan kejahatan. Pada saat B memasuki rumah C dengan maksud mencuri, dia berkelakuan atau pura-pura kehilangan kunci sehingga ketika diketahuan oleh A yang sedang ronda tidak curiga bahwa B hendak mencuri. Bahkan C berusaha membantu B untuk mencongkel jendela rumah agar B dapat masuk. Berdasarkan contoh itu, maka mereka yang membantu melakukan tindak pidana tidak dapat dikenakan sanksi pidana karena tidak mempunyai unsur kesalahan. Jadi yang dimaksud penyertaan yang kealpaan ini, yang kita anggap peran pembantu ini sebetulnya tidak mengetahui bahwa orang yang dibantunya ini akan melakukan tindak pidana. Maka dari itu
pembantu ini tidak dapat dipidana karena dia tidak tahu bahwa orang yang ia bantu adalah orang yang akan melakukan tindak pidana seperti itu. Mungkin pada pertemuan kelima ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.